Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya pada anak? Sehat, Bu. Sehat Bu Guru, Guru. Sehat, Bu Ya, Guru. anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Monggo Ketua Kelas, silakan dipimpin doanya. Ayo Bu, Iya, mari Abdul teman-teman Ring, ayo. kita sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat. Amin. Kita dimulai. Rohmanir. Bawil. Kasih anak. Ibu absen dulu ya. Trigalu ada? Hadir, Bu. Hadir. Triatun ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau begitu sudah masuk semua ya. Nah anak-anak, siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu Guru. Iya, belajar tentang apa minggu kemarin? Keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Nah, kita minggu kemarin belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Benar. Coba, apakah ada perintah untuk menuntut ilmu dalam Al-Quran? Ada Bu Guru, ada Bu Guru. Coba, ada di mana? Pada surat. Ada di Al-Quran surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 122. Ayat 122, benar, pinter ternyata masih ingat ya. Nah, surat At-Taubah ayat 122 adalah dalil tentang perintah menuntut ilmu. Nah, pada ini, jadi dalam Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang perintah menuntut ilmu, tapi juga tentang tata cara sholat, haji, zakat, dan yang lain sebagainya ya. Nah, setelah itu pada hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Sudah dijelaskan tadi ya, Al-Quran itu mencakup semua ketentuan yang ada ya. Nah, coba siapa tahu apa Al-Quran? Saya, Bu. Ya, apa? Firman Allah. Firman Allah, betul. Yang lain? Saya, Bu Guru. Ya, Fitri apa? Pedoman hidup manusia, Bu Guru. Pedoman hidup manusia, benar. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia, benar. Nah, kita akan belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya. Jadi apa manfaatnya? Jadi kita nanti kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu sumber hukum, jadi kita akan tambah takwa kepada Allah. Kita akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang. Nah, pada kompetensi dasar hari ini kita sebentar ya. Sebentar. Jadi pada kompetensi dasar hari ini kita akan belajar tentang menganalisis Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebentar. Nah, ini sumber hukum Islam. Nah, jadi ini kompetensi dasar kita menganalisis kedudukan Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya kalian bisa menganalisis Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti tiap-tiap orang akan mempunyai topik yang berbeda, pembahasannya tentang Al-Quran. Nah, setelah itu nanti kalian juga akan dibagi menjadi kelompok ahli namanya.
kelompok ahli ini nanti akan berkumpul sesuai dengan topiknya, jadi topik yang sama. Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini nanti yang Paham, akan Bu. didiskusikan oleh kalian. Jadi ada yang membahas tentang pengertian, fungsi, kedudukan, kandungan, dan sejarah. Nah, coba silahkan disimak. Di sini ada pengertian Al-Quran, kemudian ada fungsi, ada kedudukan, ada kandungan Al-Quran, dan yang terakhir sejarah perkembangan Al-Quran. Nah, ini didiskusikan ya. Coba silahkan kalian juga bisa ambil dari jurnal yang Ibu bagikan serta buku PAI ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Mohon maaf, Bu. Nah, kalau sudah, silakan bagi subtema yang tadi dari masing-masing kelompok. Jadi satu orang ada yang membahas tentang pengertian, fungsi, kedudukan, kandungan, dan sejarah. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, sekarang silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 1 jam ya. Ya, Bu. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Nah, setelah itu kalian silahkan membentuk kelompok lagi, namanya kelompok ahli. Jadi di kelompok ahli ini kalian akan berdiskusi dan mencari informasi sesuai dengan topik masing-masing. Jadi kelompok yang anak yang kebagian tentang pengertian, silahkan berkumpul dengan pengertian. Fungsi dengan fungsi, seperti itu ya. Silakan berkelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah dari kelompok ahli, kalian sekarang silahkan kembali ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal, kalian silahkan sampaikan informasi dan ilmu yang kalian dapat dari kelompok ahli. Nah, kemudian didiskusikan, setelah itu silahkan dipresentasikan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, silahkan kembali didiskusikan 15 menit. Paham, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silahkan kelompok 1 yang mewakili. Saya, Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan sebagai pedoman hidup umat Islam serta bernilai ibadah bagi yang membacanya. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia sebagai penyempurna hidup kita terdahulu. Kedudukan Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama. Kandungannya terdiri dari akidah, syariah, akhlak, sejarah, periode penurunan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus. Dan ada yang mau menyanggah atau menanggapi atau bertanya dari teman-teman kelompok lain, silahkan. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dari diskusi dan hasil presentasi teman-teman kalian. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ayo, Rofiko, silakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini adalah Al-Quran itu termasuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan sebagai pedoman hidup umat Islam. Iya, benar. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama ya. Itu ya. Nah, tadi kesimpulannya sudah benar. Nah, berarti paham semua ya? Paham, Ya, Bu. Bu. Kalau sudah paham, coba Ibu beri soal. Nah, di sini ada soal. Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada soal di bawah ini. Al-Quran bersifat kompleks. Apa saja isi kandungan hukum di dalam Al-Quran? Coba Rofiko silahkan dijawab. Apa jawabannya? Bu. C. Apa? C.
Oke, coba ya, apakah benar jawabannya Rofiko? Silakan. Oh iya benar, beri tepuk tangan, berarti sudah paham ya. Ya, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah anak-anak, jadi manfaat kita belajar tentang Al-Quran untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Paham semua berarti ya? Sudah Sudah, paham, Bu. Baik, kalau Ya, sudah Bu. paham anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi kalian di rumah silahkan dipelajari, digali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik dari internet, dari buku, dari jurnal, atau bisa kalian baca jurnal yang sudah Ibu berikan sebelumnya, ya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ada, Bu. Sudah ya, jelas Sudah, ya. Bu. Baik. Kalau sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah. Amin. Nah, Amin. monggo kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat ya. Baik, Ya, Ibu Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iroh. Ya, Nggih, saya kasihkan dulu ya. Oke. Nggih, monggo Pak. Oke. Penampilannya ya mulai awal sampai akhir kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sudah ada. Sekali lagi komentar saya sama dengan Pak Yuda ya. Itu tampilannya tidak berubah sama sekali ya. Tapi jalan di laptop saya, Pak. Yang lain jalan. Enggak, Pak. Enggak gerak. Tidak, kayaknya sinyalnya itu, Pak. Sinyalnya Sinyal, Pak. Laptop saya jalan, Pak. Uringan di gunung, Pak. Tapi kendala sinyal ya, berarti kendala Ya. sinyal di laptop saya tidak jalan. Nggih, Pak. Jadi dengan menjelaskan tujuan materinya apa itu tetap munculnya itu hanya covernya saja. Itu Nggih, yang pertama. punya saya jalan. Nah, yang kedua, jangan lupa di slideshow-kan dulu baru dimulai pelajarannya. Jadi gitu. Atau ini ya, tampilannya tadi kan belum di slideshow. Slideshow ya, yang bawah. Sudah saya slideshow tadi, Pak. Gimana ya yang lain? Enggak ada, Pak. Nah, Nggak ada, Pak. berarti bukan saya saja ya, bukan di Nggih. milik saya saja yang gagal slideshow-nya itu. Berarti memang kendala sinyal mungkin ya. Itu kemudian tadi itu kalau dilihat penerapannya berarti jigsaw learning ya. Nggih, Pak. Jigsaw learning ya cuman karena slideshow-nya tadi nggak jalan. Jadi ya kurang kurang difahami materinya. Jadi gitu ya. Nggih, Pak. Oke. Mungkin lebih detailnya monggo Pak Ridho memberikan masukan. Terima kasih, langsung saja Bu Iroh ya lebih menggairahkan lah ini untuk pembukaan sudah untuk keterampilan membuka pelajaran sudah cukup, memberi salam, mengecek kehadiran siswa. Namun seperti Pak Yuda tadi belum ngecek jaringan ya, belum ngecek jaringannya belum dicek, jadi belum siap. Jadi kalau tadi dicek dulu sebelum melanjutkan ke pembelajaran inti yang mungkin berjalan akan lebih baik dari sekarang ini. Kemudian
belum memberi motivasi tadi itu, sehingga anak-anak belum bisa bergairah, bersemangat, apalagi dikasih ice breaking ya, yang akan lebih semangat ya. Ini untuk penampilannya cukup baik ya, menyampaikan cukup porsi inti kegiatan inti porsinya lebih banyak daripada pembukaan dan penutup tadi ya, juga cukup baik ya ini. Kemudian untuk kesimpulannya atau penutupnya itu baik ya, yang menyimpulkan siswa peserta didik yang dipandu oleh guru ya. Saya kira itu cukup baik ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ridho atas masukannya ya.